Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizkia Amanah, NIM 21016150. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Yang kedua, ada proses administrasi kurikulum berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Terlebih dahulu, saya akan membahas tentang kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuri dan kuren, yang berarti istilah bagi tempat berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute, pacuan, dan harus dilalui oleh peserta. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Dapat kita simpulkan, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar atau bisa disebut dengan rencana pembelajaran. Sedangkan administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Istilah administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Yang kita ketahui, kurikulum mengandung rencana kegiatan yang dilakukan selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan panduan dalam pengajaran. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua, yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat, yaitu meliputi yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan, program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, ada penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum. Hal ini seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, terus penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Yang kedua, ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, yaitu yang pertama ada penyusunan program pengajaran semester yang disebut dengan catur wulan. Tujuan penyusunan program catur wulan ini yang pertama ada yaitu menjabarkan bahan pembelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dilakukan bertahap. Yang kedua, yaitu penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga ada pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat ada kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler. Kokurikuler itu contohnya seperti kegiatan outbound atau study tour atau bakti sosial, kegiatan yang dilakukan di luar ruangan untuk meninjau kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Proses administrasi kurikulum selanjutnya yaitu ada pengawasan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat atau sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan ini identik dengan kata controlling. Controlling itu adalah pemeriksaan. Tetapi menurut KBBI, pengawasan ini adalah pemilikan dan penjagaan. Dapat kita simpulkan bahwa pengawasan adalah mempertahankan dan menjaga dengan baik. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat kemampuan atau keberhasilan program serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program tersebut. Materi yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Ada beberapa peranan guru dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama ada pelaksana atau yang disebut dengan implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum atau memilih target kurikulum. Pada fase ini, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Selanjutnya yang kedua ada penyelaras atau yang disebut dengan adapters. Selain guru berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Peran guru dalam administrasi kurikulum selanjutnya yaitu ada pengembang atau yang disebut dengan developers. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Yang terakhir yaitu ada peneliti atau research. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional seorang guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam pelaksanaan ini, peran guru sebagai peneliti memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.